Selamat malam jemaat yang ada di lingkup Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Sebelum kita beristirahat malam ini, marilah kita menghampiri Tuhan dalam pembacaan Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Saya mengajak kita semua, mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, sebelum kami beristirahat malam ini, kami suka membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah hamba dan jemaat-Mu di rumah melalui Roh Kudus, supaya berita firman-Mu memberi kami kekuatan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membuka Alkitab dari kitab Yesaya Fatsal 40. Pada ayat 29 sampai dengan ayat 31 yang demikian bunyinya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada banyak cara yang oleh manusia dianggap dapat memberikan kekuatan kepadanya. Katakanlah harta, kekayaan, uang, jabatan, relasi dengan sesama, dan masih banyak lagi. Semua itu dicari, dikejar, karena manusia memerlukan kekuatan dalam hidupnya. Manusia berpikir tanpa kekuatan itu, dia tidak bisa meraih keinginan-keinginannya. Kekuatan tersebut akan dijadikan pegangan dan sumber pengharapan dalam menjalani hidup. Bagi manusia, dengan kekuatan tersebut, dia merasa mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dia hadapi. Saudara-saudara, tidak ada yang melarang kita untuk mau mencari kekuatan seperti yang tadi saya sebutkan. Tapi perlu disadari secara sungguh-sungguh bahwa kekuatan-kekuatan itu manfaatnya hanya sesaat saja. Kekuatan-kekuatan itu mudah pudar dan tidak kekal. Dia hanya bersifat sementara. Mungkin banyak orang bisa merasakan manfaatnya. Mungkin banyak orang merasa, wah, saya ternyata bisa ditolong.
dengan yang tadi disebutkan itu. Tapi saudara, karena dia bersifat sesaat dan tidak kekal, maka bersiaplah untuk menjadi kecewa dan menyesal. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah, kalau demikian jadinya, maka kekuatan seperti apa yang harus kita miliki untuk menjalani hidup ini? Kekuatan itu adalah keyakinan kita kepada Tuhan Allah di dalam Yesus sebagai sumber kekuatan sejati. Saya mau menggarisbawahi ayat 31 dari bacaan kita tadi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang percaya dan berharap pada Tuhan. Orang yang tetap berada dalam persekutuan dengan Tuhan, yang terus bertekun dalam doa, dalam pembacaan kitab suci, dan menggantungkan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Maka orang seperti ini akan menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam kehidupannya. Kekuatan yang berasal dari Tuhan adalah kekuatan yang bersifat kekal, tidak mudah pudar. Dan perlu saudara dan saya yakini bahwa kekuatan yang berasal dari Tuhan tidak akan membuat saudara dan saya kecewa. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan kekuatan yang dianugerahkannya kepada kita, maka yakinlah kita pasti menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dan kita bisa melewatinya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Berbicara seperti ini, saudara, saya ingat nasihat penulis Amsal dalam Amsal Fatsal 3, Amsal Fatsal 3 pada ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Saya bacakan, kita dengar. Amsal 3 pada ayatnya yang kelima dan keenam demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi apa yang ada di situ, saudara? Kita diingatkan untuk sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Percaya dengan segenap hati. Tidak main-main. Tidak asal-asalan. Tidak pernah ragu akan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Itulah sumber kekuatan saudara-saudara dan saya. Lain tidak. Kekuatan seperti ini
akan memampukan kita untuk tetap berdiri kokoh, tidak bimbang dan ragu, tetapi yakin dimanapun kita berada, selama kita mengandalkan Tuhan dan firman-Nya, maka Tuhan akan menunjukkan jalan terbaik kepada saudara-saudara dan juga saya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita berada pada masa sulit karena pandemi COVID-19. Saya baca di mass media, banyak perusahaan yang tutup. Bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia. Ada juga yang bangkrut. Dan yang parah adalah banyak orang mengalami pemutusan hubungan kerja. Banyak orang dirumahkan. Secara ekonomi memang sungguh sangat menderita. Dalam kondisi sulit seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Mau kemana kita? Saya bersyukur bahwa Tuhan memakai gerejanya sebagai saluran berkat untuk membantu, menolong sesama warga jemaat yang mengalami kesulitan. Ada aksi-aksi peduli sosial yang dilakukan. Sudah lihat saja di Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Setiap jemaat punya program-program pelayanan yang membantu orang-orang yang sulit selama masa pandemi COVID-19 ini. Di jemaat kami sebagai contoh, ya, setiap minggu mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu disediakan bahan makanan. Ada minyak goreng, ada super mie, ada telur, ada teh, ada kopi, ada gula. Dan warga jemaat yang sungguh-sungguh sulit dipersilahkan datang dan mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Setiap hari mau datang boleh ambil, asal benar-benar butuh. Jangan ambil, setiap hari ambil lalu pergi jual. Ini yang tidak boleh. Ya. Jadi program ini memang dikhususkan bagi warga jemaat yang sungguh-sungguh sulit. Silahkan datang ambil. Setiap hari datang ambil tidak apa-apa. Asal sungguh-sungguh sulit. Disediakan kepada jemaat. Dan juga jemaat-jemaat lain di lingkup Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Semua melakukan hal yang sama. Semua ini dimaksudkan supaya kita bisa bertahan menghadapi kondisi sulit ini. Ini cara Tuhan bekerja melalui jemaatnya. Supaya ada jemaat-jemaat lain yang susah yang bisa tertolong. Tapi hanya dengan itu saja tidak cukup. Orang makan, kenyang, kemudian lapar lagi. Dengan itu saja tidak cukup. Kita harus sungguh-sungguh bertahan dengan mengandalkan kekuatan baru yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan itulah yang membuat kita bertahan. Nanti Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan atur sedemikian rupa sesuai dengan cara Tuhan. Sehingga kita bisa bertahan menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita percaya ketika kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan Yesus yang kita sungguh-sungguh percaya, maka kita pasti dapat
melewati masa sulit ini juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga, menaungi hidup saudara-saudara dan juga saya. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus, kami menghampiri kekudusan-Mu lagi. Kami menaikkan puji syukur karena penyertaan Tuhan terus bersama dengan kami. Kami bersyukur Bapa, bahwa Engkau terus mengaruniakan kekuatan kepada kami. Sehingga dengan kekuatan itu, kami mampu menjalani hidup ini. Kami teringat mendoakan jemaat-Mu yang sakit di rumah atau dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan datang jamah dan sembuhkan mereka. Terutama mereka yang mengalami infeksi karena virus corona. Biarlah Tuhan datang dengan kuasa-Mu, Tuhan menjamah. Tuhan beri kekuatan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan pakai juga para dokter juru rawat sebagai garda terdepan dalam pelayanan medis. Tuhan tuntun mereka supaya pelayanan yang diberikan sungguh-sungguh dirasakan, dapat memberikan pertolongan, kesehatan bagi yang membutuhkannya. Kami berdoa juga ya Bapa bagi anak-anak kami yang saat ini belajar walaupun melalui sarana online. Tuhan tuntun mereka dengan Roh Kudus-Mu supaya anak-anak kami bisa belajar sungguh-sungguh dan berhasil. Walaupun mereka harus belajar dalam kondisi yang tidak biasanya. Demikian juga orang tua mereka. Tuhan berkati juga keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Tolong Tuhan, tunjukkan jalan terbaik. Kiranya Tuhan hadir selalu dalam hidup jemaat-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan memakai musyawarah pelayanan Jakarta Timur untuk melayani kami setiap hari dalam pelayanan pemberitaan firman seperti ini. Kami bersyukur sidang wilayah Mupel Jakarta Timur bisa berjalan dengan baik dan sudah terpilih pengurus Mupel yang baru periode 2020-2022. Tuhan berkati pengurus yang sudah terpilih ini. Lengkapi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga tugas pelayanan dapat dikerjakan ketika Tuhan mengaruniakan kekuatan baru kepada mereka. Kami percaya Tuhan memakai musyawarah pelayanan Jakarta Timur dan juga mupel-mupel yang lain yang ada di lingkup baik di Jakarta dan di daerah-daerah di Indonesia. Tuhan pakai sebagai sarana pelayanan bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Bapa yang kekal kudus, kami semua mau beristirahat malam ini. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam istirahat ini. Sampai besok pagi, kami bangun dengan tubuh yang sehat lagi dan siap melaksanakan semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon kekuatan baru dari Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Bapa, supaya semua yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus, Tuhan dan sumber kekuatan di hidup kami. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.